warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Pada kesempatan kali ini, untuk ketiga kalinya, saya kembali mengundang Dr. Kenyol spesialis paru karena ada beberapa permintaan untuk membahas tentang new normal. Oke, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Semangat. Harus semangat ya pemirsa ya. Oke, jadi tentang new normal ini banyak sekali dibahas sekarang ini ya, Dok. Jadi kita ingin mengulik lebih dalam lagi dan nanti pertanyaan yang saya ajukan spesifik ke tempat-tempat yang ada di masyarakat ya. Untuk tentang new normal sendiri, Dokter ada komen atau pendapat seperti apa? Ya, jadi kenapa kita harus menuju new normal ya, atau bahasanya yang agak bisa dipahami itu tatanan baru. Jadi tatanan baru ini bagaimana kita harus bersikap menuju perilaku hidup sehat. Prinsipnya itu PHBS Ya. betul. Karena corona ini tidak tahu kita kapan mau selesai kan, Dok? Ya. Nah, jadi maka ada bahasa kita harus berdamai nih dengan corona. Karena memang obatnya hanya mengurangi keluhan saja. Simptomatis ya, Dok ya. Simptomatis, kemudian belum ada vaksin yang bisa dipakai. Sehingga kita harus melakukan tatanan baru atau new normal tadi. Itu prinsipnya. Prinsipnya gitu ya pemirsa. Kalau saya dari tadi sebetulnya kita agak diskusi sebelum bikin recording ini ya. Ini tentang sebetulnya itu new normal, membuat normal yang baru atau new normal. Jadi normal itu aturan-aturan baru yang akan kita ikuti gitu ya. Kalau buat saya tuh namanya new normal tuh tetap aja nggak normal ya pemirsa. Jadi yang normal tuh seperti kita dulu sebelum corona datang. Jadi datang mau berkumpul asik-asik aja, mau hangout sama teman-teman misalnya seperti itu ya. Betul, Dok. Jadi makanya namanya tatanan baru. Ya, kalau saya new normal aja ya. Suka-suka saya lah ya. Oke, Dok. Nah, sekarang kan sudah mulai dibuka untuk kepentingan ekonomi ya, Dok ya. Pemirsa jangan lupa, jadi sebetulnya mall, tempat wisata, bandara, terminal dibuka bukan karena tempat itu aman, tetapi karena alasan ekonomi. Betul sekali. Dan yang penting adalah protokol kesehatan. Kita ngulik satu-satu ya pemirsa. Nah, ini kan mall mau dibuka nih, Dok, atau sebagian udah mulai bertahap di beberapa kota mall dibuka. Untuk pengunjung, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan kalau mereka akan jalan-jalan ke mall? Ya. Jadi begini, Dok, sebelum kita masuk ke tempat-tempat umum, jadi kita harus ketahui bersama bahwa apa saja sih protokol kesehatan COVID itu ini akan diterapkan di semua tempat, baik di rumah sakit, di mall, di bandara, ya, di tempat-tempat umum. Yang pertama adalah menggunakan masker. Ya. Yang kedua adalah mencuci tangan. Boleh menggunakan sabun, boleh menggunakan hand sanitizer. Kemudian menghindari tangan ini di muka, menyentuh muka. Jadi yang suka pegang-pegang, ngulik-ngulik, ngupil-ngupil. Nah, gitu ya. Jadi harus pastikan tangannya bersih dulu, Dok. Bersih dulu, habis itu tangan baru boleh pegang. Betul, begitu ya. Kemudian jaga jarak, Dok. Jaga jarak, jangan berkerumun. Betul sekali. Kemudian kalau sakit harus mengisolasi diri. Ya. Jangan jadi kalau sakit jangan pergi. Dan untuk karyawannya juga ya, Dok, yang nggak boleh masuk ya. Sama-sama. Prinsipnya itu saja. Prinsipnya simple. Jadi 3 itu tadi, cuci tangan, masker, jaga jarak. Kemudian kalau untuk pihak mall atau pertokoan, Dok, yang disiapkan, karena kan pengunjung datang nih. Ya. Jadi kalau kita mau ke mall, jadi kita sudah mungkin pemirsa juga sudah siap-siap mau ke mall nih. Sudah kangen nih. udah 3 bulan di lockdown. Ya. Jadi di setiap tempat-tempat publik itu pasti akan ada pemeriksaan suhu tubuh. Ya, jadi ada petugas yang di depan, kemudian kita diminta untuk cuci tangan ataupun dengan hand sanitizer. Kalau kita demam, kita tidak boleh masuk, ya, kita disuruh pulang isolasi diri tadi. Ya. Kemudian menggunakan masker, ya, boleh menggunakan kacamata, boleh tidak. Yang penting bisa menjaga supaya tangan tidak menyentuh muka.
Kemudian untuk di mall ini petugasnya menggunakan face shield ya. Face shield, okay. Baik di mall ataupun di tempat umum lainnya ya. Di hotel mungkin ya dok. Di hotel nanti kita bahas ya. Kemudian tetap tidak boleh berkerumun, jaga jarak. Kemudian kalau di sana ada lift atau eskalator gimana dok? Ya, tetap kalau eskalator kan jaga jarak tadi ya. Kalau di lift bagaimana gitu ya? Tapi di eskalator kalau bisa jangan pegang tangganya ya. Betul. Jadi kita berdiri, amankan diri, tapi jangan goyang-goyang. Nanti jatuh. Ya. Kemudian kalau di lift, memang sebaiknya di lift sudah ada tanda sendiri. Dari pihak mall mungkin bisa menyiapkan. Jadi di pojok depan, depan, belakang sama tengah ya. Yang penting jaga jarak. Jadi kalau dulu di lift itu misalnya ada batas maksimal 20 orang, berarti hanya boleh separuhnya. Ya. Jadi kalau separuh kunci, nanti jalan, baru yang sisanya di next-nya ya, berikutnya ya. Kemudian kalau kasir nih dok kan menerima pembayaran dari banyak orang. Ada kekhususan ya. Harus gimana? Jadi kalau di kasir mungkin sekarang sudah mulai banyak ya dok, sudah menggunakan pembatas, boleh menggunakan akrilik kalau memang bisa pakai akrilik atau menggunakan plastik. Yang penting ada tidak langsung berkomunikasi dengan konsumen. Kemudian jarak ya. Kemudian ini mungkin ya alat geseknya itu ya. Iya, EDC-nya. Setiap kali habis digunakan harus dibersihkan. Ya. Kalau dulu kan enggak tuh, sehari sekali atau sekali shift jaga kasir itu baru sekali dibersihkan. Jadi ada baiknya ya, jadi kita menjadi lebih bersih lagi dari sebelumnya ya. Oke, kayaknya sih untuk mall kita udah cukup nih dok. Nah sekarang untuk rumah ibadah nih, masjid, gereja, pura atau yang lain-lain, gimana dok? Sebenarnya prinsipnya juga sama ya dok. Jadi tetap ada petugas yang di depan yang dia mengukur suhu badan, kemudian cuci tangan, pastilah ya kita mau standar ya, yang 3 tadi tetap ya. Betul. Kemudian sholat juga tidak boleh berjajar-jajar dok, jarak 1 meter. Kemudian usahakan hanya dok, warga di situ warga setempat aja. Jadi nggak menerima dari tempat lain. Itu susah tuh dok ya kalau kita suka jalan ya. Kalau mau sholat di jalan, kalau kita mau keluar kota bagaimana? Ya, ini di pom bensin ya. Oke. Kemudian ini juga dok, bawa sajadah sendiri. Jadi memang di masjid sekarang dibersihkan ya, nggak ada. Sekarang tidak menggunakan karpet atau sajadah yang panjang, semua digulung. Jadi bawa sendiri dari rumah. Jadi yang musliman juga membawa mukena sendiri. Kemudian ini juga dok untuk jalur masuk jalur keluarnya ya, mungkin dibedakan. Betul. Sebenarnya juga sama di mall juga begitu, jalur masuk dan jalur keluar tidak boleh sama. Oke. Iya. Nah, next ini tentang ini ya, kalau olahraga di stadion olahraga dok. Orang misalnya jogging pagi, main skateboard atau apa tuh gimana? Ya sama ya. Sama prinsipnya. Yang penting tidak berkerumun aja. Kadang-kadang kan kalau olahraga yang berkerumun yang tidak di. Iya, jadi sampai saat ini berarti untuk acara-acara tonton yang bareng-bareng ya, itu misalnya musik live itu belum boleh. Makanya sekarang musiknya dari rumah, konser dari rumah ya. Iya, jadi selama olahraga mungkin waktu lari nggak pakai masker ya, bisa hipoksia ya. Jadi pas bertemu teman atau apa pakai masker, cuci tangan seperti biasa ya. Oke, nah ini kalau berikut nih di kendaraan umum dok, di bis, di angkot, itu gimana itu? Ya sama, jadi isi dari kendaraan umum itu kan separuh. Bolehnya separuh, tapi kalau misalnya langka cuma ada satu-satunya itu mau nggak mau harus ya dok, misalnya aduh ini saya udah telat nih mau ke kantor tapi angkotnya cuma 1 dan jam itu ada lagi setengah jam lagi, nanti daripada telat akhirnya terpaksa agak begitu ya. Ngumpul rame ya memang kalau sudah terpaksa bagaimana lagi, cuman memang protokol tadi harus dikerjakan dok, jadi tetap cuci tangan pakai masker.
Jadi Jaga kalau jarak itu penting. ya dok, saya ingat jadi kalau misalnya kita dulu punya bahan pokok yang selalu kita bawa, pertama dompet dulu, yang kedua HP, yang ketiga hand sanitizer. Sekarang betul. itu ya. Sekarang hand sanitizer, kemudian tisu basah. Ya, barang pokok dan wajib ada di tas Anda. Oke. Nah, sekarang tentang perkantoran nih dok. Kalau perkantoran kan banyak ya. Harus gimana dok? Mungkin tadinya bisa punggung-punggungan, misalnya kotaknya kecil berapa betul, orang ya. betul. Jadi harus seperti bicara ya. di Jakarta itu ya, atau di kota besar, karena terlalu tempat kecil, kemudian pegawainya banyak, jadi harus memanfaatkan. Ya itu memang tidak boleh dok. Ya, nggak Tetap boleh. harus social distancing. Next after corona pun mungkin kalau itu sudah baik dijalankan, mungkin kita harus ongoing seperti itu ya. Iya, terus memang ya. itu akan lebih bagus dong. Lebih baik ya. Sebenarnya tidak hanya corona loh, penyakit yang lain loh. Ya sama juga pemirsa. Cuman memang keistimewaan corona adalah daya tularnya yang luar biasa, ya. Oke. Nah, sekarang abis jalan-jalan nih kan mampir di restoran. Ya. Biasanya kalau restoran favorit pada jam makan siang lunch itu kan orang sampai antri-antri penuh banget. Pada era new normal ini harus gimana dok? Iya, tidak boleh pasti. Ya, jadi si pihak restoran juga harus siap dengan satu petugas yang memang dia bisa menata. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah makan itu dia menyediakan 20 tempat meja makan, maka dia bisa mengurangi dari jumlah sebelumnya. Nah, karena kan ini mau physical distancing. Kemudian jangan sampai ada antrian, jangan sampai berkerumun. Ya itu tadi dengan dikurangi. Ada petugas yang antrinya boleh tapi di jarak 1 meter. Tetap menggunakan jarak. Iya. Jadi mereka mungkin sekarang lebih suka kalau delivery ya. Ya. Pesan bawa box bawa pulang. Iya, sekarang makan di tempat. Sekarang itu lebih safe. Buat kita juga. Iya, betul. Jadi makanya nanti modelnya sekarang serba online ya, dok. Serba online. Tapi memang ada beda ya kalau memang disajikan bisa dari restoran sama yang udah di kotak. Saya lihat kotaknya udah nggak nafsu makan. Contohnya apa dok? Bakso. Bakso di dalam plastik, siapa yang suka gitu ya? Tapi kalau udah di mangkok terus ada asap-asapnya, jadi menambah selera makan. Ya kalau udah dibawa pulang tuh bawa plastik tuh udah. Oke. Nah sekarang kita tentang ojek online nih dok. Ojek apa aja deh, pokoknya ojek motor ya. Harus ada sekat kah? Sebaiknya ya. Standarnya harusnya. Sebaiknya atau standarnya memang menggunakan sekat. Maksudnya sekat antara si driver dengan penumpang. Karena yang dikhawatirkan pada saat dia mengendarai motor dia bicara kan. Walaupun menggunakan masker, sama-sama menggunakan masker, tetapi untuk menghindari itu sama seperti di kasir ya. Jadi harus ada batas dengan driver. Idealnya ya dok. Idealnya. Memang harus tinggi. Kalau kita berpikir kan kita misalnya punya barang, tapi kalau dia tidak tinggi kan masih bisa dia bicara dengan kita. Maksudnya itu misalnya Pak ojeknya bawa tas ransel, itu bisa menjadi gap antara itu, tapi cuma sebatas punggung biasanya ya, nggak sampai atas ya. Padahal yang dikhawatirkan kalau misalnya ya mudah-mudahan sih tidak ya, dia ngomong kemudian dia sambil batuk, kena batuk apa bersin gitu ya, itu yang dikhawatirkan. Tetap antara driver dengan penumpang sama-sama membawa hand sanitizer, bawa masing-masing, pakai sarung tangan ya, driver sarung tangan sebaiknya begitu ya. Oke. Kalau untuk helmnya bawa sendiri kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, mungkin kalau misalnya kita pakai jilbab sampai rumah kan jilbabnya dicuci gitu ya. Kalau enggak, kalau yang bapak-bapak pakai cap itu ya, pakai cap sendiri ya. Kalau bawa ya. Kalau pakai topi sendiri, misalnya pakai topi terus dipakai helm. Iya boleh. Jadi memang jadi nggak nyentuh langsung. Lebih bagus menggunakan barang kita sendiri. Iya. Kemudian kita ingin membahas sekarang tentang di tempat wisata pemirsa, misalnya kebun binatang, taman-taman. Borobudur sudah mulai dibuka loh dok. Udah buka ya? Sudah. Biasanya kalau lebaran, ya Allah, raminya. Liburan sekolah, liburan
lebaran. Padahal di sana tuh juga kadang-kadang belum tentu lihat sejarahnya Borobudur gimana. Yang penting tuh kumpulnya itu ya. Iya. Kumpul, jajan, foto-foto, cari yang Instagramable. Itu gimana, Dok? Ya sama, Prinsipnya prinsipnya sama. sama. Jadi masuk tetap protokol kesehatan COVID, Ya. pengaturan suhu, Mm-mm. kemudian cuci tangan, tidak boleh berkerumun, physical distancing. Jadi Mm. seperti kalau beli tiket mungkin ya. Ya. Kalau beli tiket kan kita bisa online ya. Sekarang tuh modelnya sekarang online loh. Jadi Online. tidak harus sekarang harus datang ya, beli baju pun sekarang kan bisa online ya, Dok. Betul Iya. ya, Dokter Arlin ya. Betul. Jadi sama seperti biasa kalau di wisata bisa online, bisa perwakilan mungkin ya. Jadi tidak boleh berkerumun sampai ngobrol-ngobrol, makan bareng ya. Biasanya begitu dong ya. Biasanya Nanti dulu gelar tiket, kayak camping. Iya, gitu. Itu sekarang sudah tidak boleh, jadi jangan kaget nanti pemirsa, diingatkan terus dengan petugas. Iya. Pasti itu. Iya. Oke, sekarang kita ingin bicara tentang break dulu nggak? Azan. Azan ya.